damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, atau kitab Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 hingga yang ke-20 menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang saudaraku sekalian untuk bersama kita berdoa sebelum mendengarkan bacaan firman Tuhan ini dan merenungkannya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang empunya segala akal dan kehidupan. Engkau yang menyediakan waktu pada saat ini bagi kami untuk bersama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami semua agar kami dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu ini. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata yang mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pada bagian akhir suratnya mengingatkan kepada jemaat di Roma agar waspada terhadap guru-guru palsu. Guru-guru palsu merupakan orang-orang yang mengajarkan pokok-pokok yang bertentangan dengan Injil. Guru-guru palsu pada masa itu setara dengan nabi-nabi yang ada pada zaman Perjanjian Lama. Mereka memutarbalikkan ajaran tentang Kristus dan Rasul-Nya. Mereka meremehkan kematian dan kebangkitan Yesus. Ada yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Allah, sementara yang lain mengklaim bahwa Yesus bukan manusia yang sejati. Bahkan guru-guru palsu memperbolehkan pengikut mereka untuk melakukan segala macam perbuatan, sekalipun itu perbuatan yang tidak bermoral. Oleh karena itu saudaraku, guru-guru palsu harus diwaspadai. Memang pada saat surat ini ditulis, Rasul Paulus sendiri belum menginjakkan kakinya di Roma untuk bertemu dengan jemaat ini. Jemaat ini pada dasarnya memang bukan jemaat hasil penginjilan Paulus. Tradisi dan buku-buku sejarah mengatakan bahwa jemaat Roma merupakan hasil penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Meski demikian, Rasul Paulus mengingatkan mereka akan bahaya guru-guru palsu itu. Sebab itu, jemaat harus membandingkan pengajaran guru-guru palsu dan pengajaran para rasul. Selain itu, pada ayat yang ke-18, Rasul Paulus jelas mengatakan kepada jemaat di Roma dan meminta kepada mereka untuk menghindari guru-guru palsu, karena mereka sebenarnya tidak melayani Kristus, tetapi malah mementingkan perut mereka sendiri. Bahkan mereka, itu para guru-guru palsu, hanya mengutarakan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang sangat manis, tapi sesungguhnya itu merupakan tipuan belaka yang mereka ajarkan. Mereka lah yang menyebabkan jemaat itu terpecah dan menjadi kacau, sehingga Rasul Paulus harus bersusah payah untuk mengoreksi dan membimbing kembali jemaat-jemaat tersebut. Misalkan saja pada jemaat di Korintus. Saudaraku, guru-guru palsu selalu ada dari masa ke masa. Selalu datang silih berganti, menawarkan pengajaran yang mungkin menarik di telinga kita dan bahkan menyentuh hati kita. Bahkan terkadang
bisa saja diiming-imingi dengan sesuatu hal yang bisa menarik diri kita untuk menjadi pengikutnya. Mari kita belajar dari peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus agar umat Tuhan tetap waspada dan menghindari para guru-guru palsu yang menawarkan begitu banyak kenikmatan. Kita harus menjadi pendengar. Kita harus menjadi jemaat yang kuat. Apabila kita ragu dengan sebuah pokok ajaran, apalagi kita mendengar begitu banyak ajaran palsu ataupun ajaran yang benar, kita harus membandingkan itu semua dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kalau kita pun masih meragukan itu, mari kita membuka hati, membuka diri kita untuk berdiskusi, bertanya dengan para pelayan Tuhan, bertanya dengan para pendeta, bertanya dengan para tua-tua, dengan para diakon, ataupun para hamba-hamba Tuhan yang memiliki karunia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tetap kuat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Akan begitu banyak tawaran, terlebih ajaran-ajaran yang mendatangkan sesuatu hal yang mungkin membuat hati dan pikiran kita merasa tenang, tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, saudara yang terkasih, mari bersama kita berdoa, terkhusus untuk jemaat yang ada di Dirung Pundu. Kita berdoa, menopang doa bagi mereka dalam segala pergumulan, dalam segala tantangan dan hambatan yang terjadi di jemaat Dirung Pundu. Mari kita bersama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk satu hari lagi kami boleh melewati hari-hari ini. Pada pagi hari ini, pada waktu ini Tuhan, di mana kami mendengarkan firman-Mu, kami ingin menaikkan doa kami atas segala sesuatu yang telah Kau rancangkan bagi kehidupan kami. Terlebih kebenaran firman-Mu boleh diperdengarkan melalui indera pendengaran kami. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan melekat kuat dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Bapa di sorga, pada saat ini kami menaikkan doa kami kepada jemaat di Dirung Pundu ataupun di mana-mana tempat. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati mereka dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan dan pelayanan, atau apapun yang mereka lakukan pada saat ini. Kesehatan dan kekuatan kiranya senantiasa Kau berikan kepada mereka. Kedamaian, cinta dan kasih setia dalam keluarga senantiasa melingkupi jemaat-Mu di Dirung Pundu. Pun pula pelayanan jemaat-Mu yang ada di Dirung Pundu. Kiranya senantiasa Kau berkati. Segala program-program jemaat kiranya senantiasa Engkau sertai, agar dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan mereka dan teruntuk kemuliaan nama Tuhan di Dirung Pundu. Bapa di sorga, pun pula kami saat ini akan melewati setiap aktivitas kami pada hari ini, mengawali aktivitas kami, baik segala pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberkati, melindungi dan menjaga kami. Jauhkan kami daripada kekuasaan yang gelap, kuasa iblis yang jahat yang mencoba mengganggu kami. Berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi citra-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini seru dan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi bagi saudaraku sekalian yang mendengarkan renungan ini. Sampai bertemu kembali, kiranya kasih setia dan damai sejahtera
dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.